NANI?! Cek cek. Oke, sesuai judulnya, di video ini saya akan menjelaskan tentang cerita sebenarnya dari game Evil Nun 2. Pasti kalian udah tahu banget lah ya seri game Evil Nun ini. Sebenarnya game Evil Nun 2 ini udah lama keluar ya, tapi nggak langsung saya bikin cerita Evil Nun 2-nya. Karena biasanya si Keplerian sini, si pembuat Evil Nun 2 ini, suka ngasih update tambahan guys. Bisa berupa cuplikan atau konten rahasia. Tapi karena saya tunggu-tunggu nggak kunjung keluar juga kabar tentang itu, jadi langsung aja saya coba jelasin cerita sebenarnya dari game Evil Nun 2. Nah, di Evil Nun 2 ini ceritanya tuh justru kejadiannya sebelum di Evil Nun yang pertama guys. Makanya si biarawatinya ini, si Sister Madeline ini terlihat masih muda gitu ya, masih kelihatan cantik, kelihatan normal gitulah. Sedangkan di Evil Nun yang pertama kan mukanya udah gahar banget ya, udah sangar, udah kayak kerasukan iblis gitu. Di Evil Nun pertama saya juga udah menjelaskan bagaimana kisahnya. Di game Ice Cream juga saya udah jelasin sedikit tentang hubungannya dengan si Rod. Nah, di Evil Nun 2 ini ternyata ada update guys. Jadi ceritanya sedikit berubah dari yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi kemungkinan besar nih guys, seperti ini cerita sebenarnya guys dari game Evil Nun 2. Setelah saya mainin dan tamatin gamenya, saya menarik kesimpulan. Ternyata sebelum melahirkan Rod, si Sister Madeline atau si biarawati, si Evil Nun ini, memiliki seorang anak perempuan bernama Elisa. Sepertinya itu adalah anak semata wayangnya dan mereka nampak hidup bahagia, walau tidak dijelaskan siapa ayahnya ya. Itulah kenapa ada beberapa foto di game Evil Nun 2 ini menampakkan foto mereka berdua. Nah, foto ini menurut saya adalah foto si Madeline dan anaknya Elisa, bukan foto Madeline dan ibunya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain atau teori lain, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Berlanjut, lalu di suatu hari terjadilah peristiwa tragis, peristiwa mengenaskan. Nampaknya si Elisa di situ meninggal guys. Walaupun kejadiannya belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi sama si Elisa. Tapi kalau berdasarkan ilustrasi dari video cuplikan game ini, sepertinya tragedi itu adalah sebuah kebakaran rumah. Elisa mungkin terjebak di dalamnya dan si Madeline tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dia seperti sangat terpukul, sangat menyesal kehilangan si Elisa. Tapi ada sebuah catatan juga yang mengindikasikan kalau sepertinya Elisa bukan tewas dalam sebuah kebakaran, melainkan akibat ledakan bom yang ditanam di sekolah Elisa oleh seseorang yang sepertinya ada dendam terhadap sekolah tersebut. Seperti di catatan ini ya bisa kita lihat ya. Mungkin ini adalah kisah awal bagaimana si Elisa tewas. Ya, walau belum ada bukti kuat juga sih. Pokoknya di situ intinya Madeline kehilangan anaknya ya, yang jelas ya. Mulai dari situ dia menjadi semakin kacau hidupnya guys. Madeline memilih jalan menjadi biarawati supaya bisa melupakan anaknya. Tapi setiap ada satu hal yang berhubungan dengan kasih sayang antara orang tua dan anaknya, dia langsung mengingat kembali kenangannya bersama Elisa. Dan hal itu membuat dia menjadi gila. Lama-kelamaan, dia memperlakukan murid-murid di sekolah tempat dia mengajar dengan cara yang kasar. Pokoknya jadi galak dan jahat gitulah ke murid-murid. Semenjak kehilangan Elisa, si Madeline ini juga mencoba segala macam cara dengan segala kemampuan dia dan ilmu yang dia miliki. Tapi semua hal itu tidak bisa juga mengembalikan Elisa. Akhirnya dengan jalan terakhir dia mempelajari ilmu hitam guys. Dia menyembah iblis. Dia terpaksa mengkhianati keimanannya demi mengembalikan Elisa yang sangat dia cintai.
Salah satu syarat dalam ilmu hitam itu adalah menggunakan seorang anak untuk menggantikan Elisa. Jadi kayak tumbal tuker nyawa gitulah mungkin ya. Nah, di situ dia dapatlah seorang anak yang dia rasa cocok sebagai tumbal menurut kriterianya. Dia adalah karakter yang kita mainkan di game Evil Nun 2. Madeline mengirim surat kepada orang tua dari muridnya yang dikurung olehnya. Di surat itu menjelaskan kalau murid itu sedang dihukum karena sebuah kesalahan. Dan murid itu tidak bisa memberi kabar dulu sampai hukumannya selesai. Seperti di awal gamenya, kita dikurung di dalam sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu ada di dalam ruang kantor dari si Sister Madeline ini. Di ruangan itu juga dia menyimpan 3 ayam peliharaan hasil mutasi buatannya. Ayam-ayam itu bernama Gummy, Rostol, dan Mr. C atau Mr. C. Seperti yang kita lihat di game ini, si Madeline di sini mengajar kelas kimia guys. Berarti dia merupakan seorang ahli kimia. Mungkin ini juga alasan mengapa si Madeline bisa menciptakan ramuan rahasia yang kita lihat di Ice Cream 3. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. Warmly, your mother who will always be with you, Sister Madeline, SM. Nah, mulai dari situ kita diberi kesempatan untuk melarikan diri. Seperti di game sebelumnya ya, masih sama. Kita harus memecahkan teka-teki dan mencari kunci-kunci tersembunyi untuk bisa kabur dari sekolah itu. Karena kalau kita nggak berhasil melarikan diri, nasib kita bakalan mengenaskan guys. Seperti yang dijelaskan di bad ending dari video game ini. Setahu saya ada 2 bad ending ya guys ya di game ini. Yang pertama, kita akan tetap dijadikan tumbal ritual untuk menghidupkan kembali Elisa seperti ini. Stop singing that weird thing. I will give you everything if you fulfill my wish. May Elisa enter the flesh of this human creature. Sayangnya ritualnya gagal dan kita pun terbakar habis. Yang kedua, sepertinya di sini kita mengalami cedera sehingga si Madeline memutuskan kita tidak layak untuk dijadikan ritual, di reject gitu ya. I'm alive. No. Get me out of here. Akhirnya Madeline memilih untuk menghilangkan saksi dan mengubur kita hidup-hidup di halaman belakang. Yang manakah ending sebenarnya? Ya menurut saya cerita sebenarnya tentulah di good ending, dimana kita berhasil kabur melalui pintu utama setelah melalui berbagai macam rintangan. Gummy, come in. It's cold. Lalu seiring berjalannya waktu, Rod lahir seperti kejadian di Ice Cream 3. Ini juga masih belum dijelaskan ya bagaimana dia prosesnya bisa lahir gitu. Tapi menurut teori saya sih dia lahir hasil ilmu hitam dan ritual iblis yang dijalankan oleh si Madeline itu. Tapi sayangnya kondisinya tidak pas buat si Madeline. Rod tidak bisa tinggal di situ karena peraturan melarang hal itu. Rod akhirnya dititipkan oleh seorang tukang es krim kenalannya dia. Tukang es krim itu bernama Joseph Sullivan dan ini makanya dia menjadi ayah angkatnya Rod ya. Karena si Joseph Sullivan ini memang biasa mengantar es krim ke situ buat Suster Enda. Di game ini juga ada kok cuplikan si Sullivan datang mengantar es krim pakai motor dan di situ ada seorang biarawati yang menerimanya. Si Sister Enda ini atau Suster Enda ini kayaknya emang udah kecanduan es krimnya Sullivan nih. Makanya tubuhnya menggemuk. Salah satu efek dari es krim Sullivan adalah membuat gemuk badan orang dengan sangat cepat.
Kita balik lagi ke Madeline. Karena Madeline tidak bisa bertemu dengan Rod, yang bisa dia lakukan hanyalah mengirim surat kepada Rod. Terus menerus dia kirimkan surat hingga Rod berumur 25 tahun. Karena si Madeline itu ingin si Rod tinggal kembali bersama dia. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. Karena kehilangan dua orang buah hati yang paling dia cintai, akhirnya Madeline menjadi semakin berantakan hidupnya. Dan dia pun semakin dikuasai oleh iblis sehingga penampilannya semakin menyeramkan di Evil Nun 1. Selanjutnya kalian tahu sendiri ya kejadian-kejadian di Evil Nun 1 tuh kayak apa. Dia mencari korban terus menerus sampai tujuan utamanya yaitu ritualnya berhasil menghidupkan kembali Elisa. Sebenarnya menurut saya anak yang kita mainkan di Evil Nun 2 ini adalah si Mysterious Man di Evil Nun 1. Karena di endingnya kita lihat ya di ending Evil Nun 1, si Evil Nun itu memandangi sang Mysterious Man. Di saat mereka pergi bersama anak-anak lainnya, dari situ tuh kelihatannya dia merasakan nostalgia masa-masa lalu yang sangat kelam ya, kayak mimpi buruk gitulah. Si Evil Nun ini menggendong palunya sebagai gambaran bahwa dia merindukan anaknya di pangkuannya karena dia kan kehilangan semua anaknya gitu. Yang masih menjadi tanda tanya dan belum saya temukan jawabannya adalah bagaimana anak yang kita mainkan di Evil Nun 2 dapat kembali ke sekolah itu dan kehilangan kakinya dan kita temui sebagai Mysterious Man. Apakah dia sebenarnya mencoba menyelamatkan anak-anak di Evil Nun 1 lalu gagal, atau si Evil Nun berhasil menangkap dia lagi dan mengurungnya lagi? Lalu kemana juga perginya si 3 ayam mutasi itu, si Gummy, Rostel, dan Mr. C? Nasibnya kayak gimana ya? Tapi kalau menurut pemikiran saya sih ayam-ayam mutasi gitu umurnya nggak bakal lama ya. Mungkin jadi udah dijadiin ayam geprek mungkin sama si Madeline ya. Karena di Evil Nun 1 ada 1 ekor ayam dan itu bisa kita panggang guys ya. Kasihan itu. Sungguh kasihan sekali ya. Ya sepertinya Keplerian sengaja mengeluarkan sedikit-sedikit informasi dari game-game buatannya supaya kita menunggu terus seri selanjutnya. Jadi kita tunggu aja game atau update. Oke guys, sesuai judulnya saya akan menjelaskan update terbaru dari Evil Nun 2, yaitu true endingnya nih dari game Evil Nun 2. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan pencet subscribe buat yang belum subscribe channel ini, karena support kalian tuh sangat membantu perkembangan channel ini guys. Jadi di true ending ini semakin terungkap jelas bagaimana si Evil Nun ini terjadi, bagaimana dia berubah jadi gila dan buruk rupa seperti di game Evil Nun 1. Karena kalian juga udah tahu ya, kalau Evil Nun 1 itu kejadiannya setelah Evil Nun 2 ini terjadi. Jadi urutannya Evil Nun 2 dulu baru Evil Nun 1 gitu ya kalau dari ceritanya. Untuk mendapatkan true ending ini, intinya tuh kita harus mengubah para ayam jadi-jadian ini menjadi kembali ke bentuk aslinya, yaitu ayam normal. Caranya dengan meracik ramuan rahasia dulu guys, baru tuh semprotin ke ayam-ayam itu. Setelah itu kita bantu deh tuh ayam-ayam itu naik ke atas salib. Karena sepertinya ayam-ayam ini ingin bantu kita mengungkap kebenaran sesungguhnya apa yang terjadi. Mungkin ayam-ayam ini capek juga ya dijadiin monster untuk disuruh-suruh sama si Sister Madeline atau SM itu. Nah di situ salibnya jatuh terus membuat lubang di lantai. Ayam-ayam itu kayak ngintip ke bawah lubang gitu kan. Dan dari situ terdengar suara tangisan seorang perempuan. Siapakah dia? Langsung tuh kita lewat ruangan rahasia dan intip dari kolong kandang ayam. Dan disitulah true endingnya terjadi. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah lihat ending ini ya, tapi mungkin ada juga yang belum lihat. Jadi kalian saksikan dulu lagi nih guys, lengkap dengan terjemahannya.